Pernahkah kalian mendengar bahwa di balik megahnya Gunung Merapi tersembunyi sebuah kutukan tua, sebuah kisah tentang manusia biasa yang nyaris menghancurkan dunia hanya dengan sebuah keris? Malam ini, aku akan membawamu ke zaman ketika gunung itu belum pernah ada. Pada zaman dahulu kala, ketika Pulau Jawa masih berupa hutan belantara yang lebat, dipenuhi kabut dan bisikan angin dari pepohonan raksasa, serta lautan yang luas membentang tanpa batas. Hiduplah seorang empu sakti bernama Empu Ramadi. Ia bukan manusia biasa. Di tengah alam liar yang masih perawan, di sebuah desa kecil tersembunyi di kaki pegunungan, Empu Ramadi menjalani hidupnya dalam keheningan. Namanya dikenal di kalangan karijan-karijan besar, bukan karena kekayaan, bukan pula karena kekuasaan, tetapi karena keahliannya yang tiada tara dalam membuat keris pusaka. Setiap bilah keris yang ditempanya bukan hanya indah, tapi memiliki kekuatan magis yang mampu mengubah takdir. Keris-keris buatan Empu Ramadi dipercaya bisa membawa keberuntungan, melindungi pemiliknya dari mara bahaya, bahkan mampu menaklukkan musuh tanpa harus bertempur. Tak heran jika para raja, bangsawan, hingga para pendekar sakti dari berbagai penjuru datang mencarinya. Tapi, tahukah kalian, Empu Ramadi bukanlah sosok yang mudah tergoda. Ia menolak membuat keris untuk orang-orang yang tamak atau angkuh. Setiap keris hanya akan ia buat jika niat si pemesan benar-benar suci. Sebab bagi Empu Ramadi, keris bukan sekadar senjata. Ia adalah pusaka yang menyimpan roh dan energi alam. Ketenaran Empu Ramadi tak hanya terdengar di bumi, melainkan menembus batas langit. Desas-desus tentang kesaktiannya sampai ke telinga para dewa di kahyangan. Para dewa mulai gelisah. Bagaimana bisa seorang manusia biasa menciptakan kekuatan yang mampu menyaingi, bahkan melampaui kekuatan langit? Mereka takut, iri, dan penasaran. Mereka merasa jika kekuatan sebesar itu jatuh ke tangan yang salah, keseimbangan dunia bisa hancur. Maka para dewa berunding, siapa yang harus turun untuk menguji manusia ini? Dari sinilah muncul Dewa Agni, sang penguasa api, yang terkenal dengan amarahnya yang membara dan kekuatannya yang tak terpadamkan. Dewa Agni, dengan segala keangkuhannya, memutuskan untuk turun ke bumi. Namun ia tak datang dengan kilatan petir atau kobaran api. Ia menyamar. Ia menjelma menjadi seorang petani tua lemah, renta, wajahnya keriput. Dengan langkah perlahan, ia mendatangi rumah Empu Ramadi. Suara seraknya bergetar saat berkata, "Wahai Empu Sakti, aku ingin sebuah keris yang bisa membelah gunung dan membendung lautan." Permintaan yang terdengar mustahil, bahkan gila. Tapi inilah ujian yang sesungguhnya. Empu Ramadi memandang wajah petani tua itu dalam-dalam. Tak ada kecurigaan di matanya. Ia tak tahu bahwa di hadapannya berdiri dewa penguasa api. Dengan tenang dan penuh kerendahan hati, Empu Ramadi mengangguk. "Aku terima permintaanmu," ucapnya lirih namun tegas. Bagi Empu Ramadi, setiap karya adalah ibadah. Setiap bilah keris adalah titipan alam semesta. Ia tak pernah bertanya untuk apa keris itu akan digunakan. Ia hanya ingin menyempurnakan ciptaannya sebagai wujud pengabdian kepada alam, leluhur, dan kehidupan. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengguncang seluruh jagat raya. Dengan kerendahan hati yang tak pernah goyah, Empu Ramadi menerima permintaan aneh dari si petani tua. "Aku akan membuatkan keris itu untukmu," ucapnya dengan suara dalam yang penuh keyakinan. Tanpa ragu, tanpa menanyakan tujuan, ia segera memulai pencarian bahan-bahan sakral. Bagi Empu Ramadi, permintaan itu bukan sekadar tantangan melainkan panggilan batin. Namun, ia tidak tahu, permintaan itu bukan permintaan manusia biasa. Itu adalah ujian dari langit, dari kekuatan yang tak kasat mata. Dan dari sinilah, takdir yang mengguncang dunia mulai digoreskan. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang mendebarkan. Empu Ramadi menembus hutan lebat, mendaki tebing-tebing terjal, mencari logam suci yang tidak berasal dari bumi. Besi meteor, logam langit yang jatuh di tengah hutan sunyi. Malam-malam ia lewati dengan bertapa di bawah gemuruh air terjun, menyatu dengan alam, menyelaraskan raganya dengan energi semesta. Setiap kali palunya menghantam logam, dentingnya menggema ke seluruh penjuru lembah, seolah-olah gunung, sungai, dan langit ikut mendengarkan. Tapi tak ada yang tahu, di setiap hentakan palu itu, kekuatan besar yang lama terpendam mulai terbangun perlahan. Semakin hari, hawa aneh mulai terasa. Suhu di sekitar bengkel kecil Empu Ramadi perlahan menghangat, lalu berubah menjadi panas membara. Getaran-getaran halus merambat dari tanah. Binatang-binatang hutan berlari tak tentu arah. Burung-burung meninggalkan sarang. Tapi Empu Ramadi tetap dalam diam. Matanya fokus, tangannya tak gentar. Ia merasa
Ia hampir mencapai kesempurnaan. Di depan matanya, bilah keris bercahaya redup, seolah bernapas. Ia tak sadar bahwa setiap ayunan palunya membangunkan sesuatu yang telah lama tidur di kedalaman bumi. Lalu, pada malam ketujuh, malam paling gelap yang pernah dilihat penduduk desa langit, tiba-tiba berubah merah darah. Petir menyambar-nyambar tanpa henti. Angin bertiup seperti lolongan serigala kelaparan. Warga desa keluar rumah dengan wajah ketakutan, berdoa dalam pelukan satu sama lain. Tapi di tengah kekacauan itu, Empu Ramadi tetap berdiri kokoh di depan perapian besarnya. Matanya menyala seperti bara api. Ia tahu keris itu hampir selesai. Ia bisa merasakan kekuatannya merambat ke pori-pori kulitnya. Dunia di sekelilingnya berguncang, tapi ia tak mundur selangkah pun. Sementara itu, para dewa di kahyangan mulai panik. Dari atas awan, mereka menyaksikan energi raksasa yang terkumpul di dalam keris Empu Ramadi. Mereka melihat apa yang tak bisa dilihat. Manusia, kekuatan purba yang bisa membelah dunia, kekuatan yang bisa membangunkan Roro tertua dari perut bumi. Mereka berbisik satu sama lain. Wajah mereka pucat. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat, gumam salah satu dewa. Tapi di bumi, Empu Ramadi tetap menempah, tak gentar sedikit pun. Ia tidak tahu bahwa tak hanya nasibnya, tapi nasib dunia sedang ia pertaruhkan. Di balik kabut tebal yang menyelimuti puncak gunung, para dewa berkumpul dalam kegelisahan. Mereka tak pernah menyangka manusia yang mereka anggap lemah bisa menghimpun kekuatan sebesar itu. Mereka melihat bagaimana keris Empu Ramadi memancarkan sinar. Aneh, sinar yang bahkan tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Suara denting logam menggema sampai ke langit. Ini bukan sekadar keris, bisik seorang dewa. Ini kunci yang bisa membuka kekuatan purba. Mata para dewa dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, sekali saja kekuatan itu lepas kendali, tak ada yang bisa menghalangi kehancuran. Akhirnya, Batara Guru, pemimpin para dewa, turun tangan. Ia tak bisa lagi membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Dalam cahaya menyilaukan, dengan suara menggelegar yang mengguncang bumi, Batara Guru menampakkan diri di hadapan Empu Ramadi. Udara seketika bergetar, pepohonan membungkuk, gunung-gunung bergemuruh. "Wahai Empu Ramadi," serunya lantang, "hentikan apa yang kau lakukan. Kau tidak tahu, kekuatan yang tengah kau bangkitkan bisa menghancurkan dunia." Suara Batara Guru membelah angin, membangunkan rasa takut di hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, Empu Ramadi tak gentar. Ia berdiri tegap di depan perapiannya. Tubuhnya basah oleh keringat, namun sorot matanya tak goyah. Suara Empu Ramadi pelan, namun dalam, menembus riuhnya badai. "Aku tak berniat melawan langit. Aku hanya ingin menyelesaikan karya ini sebagai baktiku pada alam, pada leluhur, pada kehidupan." Tidak ada kesombongan dalam suaranya, hanya ketulusan dan keteguhan. Tapi ketulusan saja tak cukup untuk menghentikan badai yang sudah terlanjur bangkit. Tiba-tiba bumi berguncang hebat, lebih dahsyat dari sebelumnya. Retakan-retakan besar membelah tanah. Api dan asap hitam menyembur dari dalam bumi. Aroma belerang memenuhi udara. Gemuruhnya memekakkan telinga. Di kejauhan, suara tangisan dan jeritan terdengar dari desa-desa yang mulai runtuh. Alam seakan murka. Seakan roh-roh purba yang selama ini terlelap, kini terbangun dengan penuh amarah. Api menyembur, batu pijar berjatuhan. Bumi seolah bernyawa. Para dewa yang menyaksikan semuanya terperangah. Mereka tahu, sudah terlambat untuk menghentikan ini dengan cara biasa. Kekuatan yang dibangkitkan Empu Ramadi terlalu besar. Batara Guru mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan dengan kekuatan langit, ia menancapkan keris yang belum sepenuhnya selesai itu ke tanah. Sebuah ledakan maha dahsyat pun terjadi. Tanah bergetar, udara berdesir, dan dari tempat keris itu tertancap, lahirlah gunung yang memuntahkan api, lahar dan batu membara. Gunung Merapi. Dari tempat keris itu tertancap, tanah terus berdenyut, seakan ada jantung raksasa yang berdetak di bawahnya. Api membumbung ke langit, awan hitam menggulung, menggelapkan matahari. Letusan demi letusan mengguncang bumi. Batu pijar melesat, meluluh lantakan hutan dan desa. Gunung itu terus tumbuh, menjulang tinggi, seolah menyambung langit dan bumi. Warga yang menyaksikan hanya bisa berlari, menjerit, berdoa, namun semuanya sia-sia. Itulah pertama kalinya manusia menyaksikan murka alam yang tak terbandingkan kelahiran Gunung Merapi. Dan di tengah kekacauan itu, Empu Ramadi berdiri sendirian. Ia menatap ciptaannya, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan kesedihan mendalam. Ia tahu, niat sucinya telah berubah menjadi bencana. Tapi ia tak lari. Ia tak melarikan diri dari tanggung jawab. Perlahan,
Ia menutup matanya. Ia menyatukan kedua tangannya. Berdoa dalam diam. Tubuhnya memudar. Perlahan, lenyap. Empu Ramadi Moksha meninggalkan raganya. Menyatu dengan alam. Dengan roh keris. Dan dengan gunung yang baru lahir itu. Sejak saat itu, penduduk sekitar percaya arwah Empu Ramadi tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi penjaga tak kasat mata. Mengawasi Gunung Merapi agar tak melampaui batas. Tapi ketika manusia serakah, ketika alam terlalu lama dinodai, maka Merapi akan kembali menyemburkan amarahnya. Setiap letusan bukan sekadar gejala alam, melainkan isyarat. Sebuah peringatan dari Empu Ramadi agar manusia tak melupakan keseimbangan. Orang-orang tua di lereng Merapi masih menceritakan kisah ini pada anak cucunya. Mereka percaya suara gemuruh Merapi adalah bisikan Empu Ramadi. Asapnya adalah napasnya. Dan setiap kali lahar panas mengalir, itu adalah pesan bahwa bumi masih hidup, bahwa alam tidak boleh dipermainkan. Di setiap ritual dan sesaji, nama Empu Ramadi disebutkan dengan penuh hormat. Sebab mereka tahu, tanpa keseimbangan, kehancuran hanya menunggu waktu. Begitulah asal-usul Gunung Merapi. Sebuah kisah tentang ambisi, keikhlasan, dan pengorbanan. Sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kekuatan besar bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dijaga dan dihormati. Karena alam, sama seperti manusia, memiliki batas kesabaran. Dan ketika batas itu dilanggar, Merapi akan bangkit. Mengingatkan kita dengan letusan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Demikianlah kisah tentang asal-usul Gunung Merapi. Sebuah legenda yang mengajarkan kita tentang pentingnya keselarasan antara manusia dan alam. Bahwa setiap kekuatan besar harus disertai dengan tanggung jawab. Dan bahwa keserakahan hanya akan membawa bencana. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Untuk selalu menjaga keseimbangan hidup. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar apa pelajaran yang paling membekas dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.